Ini kan tiram ini kan konsumsi internasional nih. Ya. Ini makanan seluruh dunia. Jadi sebuah peluang baru untuk ekonomi masyarakat yang sangat besar. Nah. Masalahnya adalah mungkin jutaan orang ini tidak disadari bahwa ini uang. Saya bukan meminta kepada Mualim untuk diangkat jadi juru bicara, tapi Mualim yang meminta saya untuk membantu beliau sebagai juru bicara Partai Aceh. Begitu peduli dengan ganja. Jadi, misalnya pakaian kita, ini dari baju, topi, segala macam, sepatu, celana ini semua bisa terbuat dari serai ganja. Kalau misalnya benar-benar dilegalkan, seperti dikatakan di Amerika tadi atau beberapa negara lainnya, Tungku Jamaika tergerak jadi petani ganja. Saya justru boleh dikatakan mungkin salah satu provokator ya, untuk supaya ganja ini tetap segera legal. Dilegalkan. Berulang kali mengatakan, kenapa saya membuka channel ini? Karena saya ingin, sebenarnya saya berharap ada orang mewawancari saya. Tapi karena tidak ada, saya buat sendiri untuk mewawancari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on Armiadi Signori Channel, tempat kita berbagi inspirasi dan motivasi. Signori Venner yang tidak terkalahkan, inspiring person kita hari ini really incredible. Syardani Muhammad Syarif, yang populer dengan panggilan Tungku Jamaika. Pria kelahiran Baktia, Aceh Utara ini pernah menjabat juru bicara Gerakan Aceh Merdeka Wilayah Paseh. Pasca perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Tungku Jamaika juga pernah menjabat juru bicara Partai Aceh. Namun, Tungku Jamaika lebih dikenal dengan petani tiram karena keterlibatan beliau dengan usaha pemeliharaan tiram dan pemberdayaan masyarakat di desa Tibang dan Alunaga, Banda Aceh. Beliau juga dikenal dengan pengamat ganja. Beliau sangat menginginkan agar ganja segera dilegalisasi di Aceh. Nah, Signori Venner, hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana kisah hidup dari Tungku Jamaika sebagai pejuang dari Gerakan Aceh Merdeka yang bermetamorfosis menjadi petani tiram, menjadi pengamat ganja, dan sangat menguasai teknologi pertanian. Dan bagi Signori Venner yang mendapat manfaat dari channel ini berupa informasi, inspirasi, motivasi, silahkan menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap misi channel ini. Dan kami selalu mendoakan agar Signori Venner selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Baik, segera kita bertemu dengan Tungku Jamaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signori Venner yang tidak terkalahkan. Langsung saja kita bertemu dengan Tungku Jamaika. Ketika Anda menjadi juru bicara GAM wilayah Paseh, namanya menjadi Tungku Jamaika. Iya. Bagaimana ini kok bisa jadi Tungku Jamaika? Sebenarnya pertamanya bukan saya, tapi ini karena kebetulan saja ini. Jadi yang nama juru bicara GAM dulu, yang sebagai Tungku Jamaika itu Hasanuddin. Ya. Itu kawan saya itu. Ya. Itu di Lu Semua juga? Iya, dia saudara dia. Ya. Orang Simpang Keramat. Ya. Jadi pada tahun mungkin 2000 kalau nggak salah, tahun 2000, beliau berangkat ke Medan. Ya. Di sana diculik. Ya. Dan sampai meninggal. Oke. Kemudian
saya diberitahukan sama Sofyan Daud. Ya. Beliau mengatakan bahwa Hasanuddin atau Jamaika sudah diculik di Medan Ya. dan dibunuh, meninggal. Lalu Sofyan Daud meminta kepada saya untuk menggantikan posisi dia sebagai juru bicara. Ya. Tetap dengan menggunakan nama Tengku Jamaika. Ya. Oke, menarik. Pertama dari Sampo ini ke Banda Aceh kuliah. Iya. Nah, bagaimana ceritanya kok kemudian Anda tertarik bergabung dengan GAM? Jadi waktu libur semester, saya pulang kampung. Ya. Itu di tahun berapa itu? 2008 kayaknya. Ya. Ya. Pulang kampung, jadi membaca selebaran di pasar Sampuni itu, di kedai Sampuni, Ya. ditempel di dinding. Pengumuman yang dikeluarkan oleh GAM. Ya. Ditandatangani oleh Muzakir Manaf dan Said Anan. Ya. Saat itu Muzakir Manaf sebagai Panglima GAM Paseh, Ya. Said Anan sebagai Gubernur Paseh. Nah, di perhatian kop surat itu, kop pengumuman itu dicetak dengan komputer, Nah. tapi isinya itu diketik dengan mesin ketik manual. Oke, kopnya komputer, Kop, tapi isinya nah, diketik. pakai tulisan ketik manual kayak gitu, Ya, mesin ya. ketik. Jadi saya berpikir, ini mereka kenapa pakai mesin ketik untuk bab seruan ini? Maksudnya kan lebih zaman lah kayak gitu. Tidak profesional. Saya berpikir langsung, ini bagaimana orang ini mau memerdekakan Aceh, sementara mungkin komputer aja mereka nggak kuasai. Ya. Itu di pikiran saya saat itu. Ya. Terus timbul pertanyaan lagi, kenapa mereka nggak pakai komputer? Ya. Saya ingin bantu mereka mengajarkan sampai mereka bisa pakai komputer. Nah, oke. Pada saat itu belum ada keinginan bergabung, hanya Nggak ingin ada. Nggak hanya ada. ingin mengajarkan. Iya, Ya, oke. bukan tujuan bergabung dengan GAM saat Ya, itu. ya. Nah, jadi karena prihatin melihat seruan itu saja, ingin membantu. Jadi saya ingin ketemu dengan siapalah tokoh di sana, tokoh GAM saat itu. Mungkin kita nanti dianggap mata-mata ini. Misalnya saya kan masih mungkin umur 21 saat itu kan baru semester 5 kuliah. Terus saya balik kampung lagi, kebetulan jumpa dengan orang lain. Pas saya cerita tadi, ingin ketemu dengan petinggi GAM di sana, saya kan nggak kenal orangnya siapa. Kebetulan orang ini kenal, dan dia bersedia mengantarkan saya ke tempatnya. Sampai ke rumah Said Anan itu namanya Pendopo. Ya. Pendopo karena Said Anan saya gubernur. Jadi istilahnya itu pendopo. Ya. Jadi terus saya tawarkan diri. Saya bisa komputer. Saya ingin membantu perjuangan GAM. Mungkin dengan tenaga dan pikiran saya. Ya. Saya mungkin tenaga nggak kuat, saya nggak sanggup makan senjata. Ya. Jadi saya ingin bantu secara pikiran dan tenaga. Mungkin saya ingin mengajarkan komputer. Sekitar seminggu kalau nggak salah, seminggu kemudian datang orang yang antar saya tadi ke situ, jemput ke rumah di kampung. Dia bilang komputer udah ada. Jadi kata Abu Said, suruh bawa baju untuk tinggal di Pendopo. Ya. Saya bawa 2 pasang baju saat itu. Karena kan saya berpikir hanya mungkin setelah mengajar 2 hari, pulang nanti mengajar lagi kayak gitu. Yang diajarkan ini anak SMA atau Bukan. komputer? Ini kan ceritanya kan dijemput saya sama orang tadi, bawa lagi ke Pendopo, sampai ke sana udah ada komputer udah terpasang. Kebetulan juga di situ udah ada satu orang yang bisa komputer, yang membawa komputer itu. Terus saya minta sama Abu Said, mana sekretaris dia yang ketik-ketik surat di situ. Dikasih namanya Tengku Daud atau istilahnya Daud Pane, memang dia pendek. Itu nama sandi Daud Pane. Saya minta dulu contoh surat mereka, surat yang pernah diproduksi kita ketik pakai komputer. Terus baru kita minta yang sekretaris dia yang biasa buat surat untuk kita ajarkan. Dikasih Daud Pane itu, suruh duduk di situ kita ajarin. Berarti setelah bergabung dengan tinggal di Pendopo dengan tadi Said Anan, orang yang pertama sekali Anda ajarkan komputer adalah Daud Pane, sekretarisnya dari gubernur ya. Oke, luar biasa. Sekretaris yang produksi surat, ya. Bukan sekretaris istilahnya pemerintahan, ya, yang buat surat. Karena saya target paling lama 1 bulan mereka pasti udah bisa lah. Kalau anak SMA kita ajarkan 1 bulan udah bisa pasti itu, kan? Nggak mungkin nggak bisa. Tapi masalahnya setelah kita ajarkan dia cepat bisa, masalahnya cepat lupa. Oh ya. Begitu kita ajarkan, nggak tak lagi.
Pokoknya selama 3 hari sama juga kondisi seperti itu, nggak bisa juga. Harus kita pandu selalu. Oke, terus saya minta ke minta lagi orang lain lagi, anak SMA saya minta, dikasih istrinya, ibu Kak Macita, Mak Yum namanya. Ya. Kita ajarkan juga kayak gitu, sama juga kondisinya. Terus saya minta lagi anak SMA, dikasih pasukan. Ada 2 orang dikasih pasukan, 1 pun nggak bisa juga kita ajarin. Pokoknya singkat cerita, udah saya suruh pulang lagi, ambil baju lagi, sampai udah sebulan di situ, nggak ada satupun yang bisa komputer. Akhirnya memutuskan. Jadi surat udah kita produksi semua. Maksudnya surat menyurat di situ, sehari-hari seperti biasa mereka buat dengan mesin ketik, ini udah terganti dengan komputer. Printernya juga udah ada. Jadi kalau saya tinggalkan, yang sudah dibuat surat dengan komputer udah canggih, sampai uploadnya juga udah tercetak dengan komputer, kan jadi balik lagi ke manual pakai mesin ketik. Jadi kan saya merasa kasihan. Akhirnya saya tinggal di situ, bergabung. Jadi luar biasa. Biasanya kan orang terlibat itu dikarenakan ada pengalaman buruk, mungkin menjadi korban, ya kan? Banyak seperti itu. Tapi ini Anda berpikir bahwa sepertinya pada saat itu GAM kekurangan SDM, sehingga Anda merasa bahwa Anda punya kemampuan yang dibutuhkan dan bergabung. Oke, kemudian setelah bergabung dan akhirnya juga diangkat menjadi juru bicara. Itu apa tugas juru bicara pada saat itu? Juru bicara Paste itu. Oke. Jadi tugas juru bicara itu yang pertama mengumpulkan informasi dari satu wilayah itu, informasi terkait konflik, mungkin ada operasi militer, ada terjadi ekses kekerasan terhadap warga, atau ada terjadi kontak senjata, pertempuran, mungkin ada yang korban dari terutama daripada pihak GAM atau daripada pihak musuh, mungkin ada dibakar rumah atau apa-apa, semua yang menyangkut dengan konflik. Jadi kita kumpulkan semua informasi, lalu kita olah menjadi press release. Oke. Pada saat itu posisi Anda itu di Aceh atau di mana pada saat bekerja itu? Harus selalu di lapangan atau boleh tempat lain? Saya ada di mana-mana saat itu. Tapi waktu pertama berganti dari menjadi juru bicara, saya di Lingki, di rumah Irwandi Yusuf. Pas baru 2 hari ke situ, Hasanuddin juga diculik di Medan. Baru 2 hari saya tinggal di rumah Irwandi, rumah sewa di Lingki, kontrak situ. Di situ saya menjadi juru bicara pertama. Jadi laporan kita terima melalui telepon, HP. Kan kita catat, nanti baru kita buat ke press release, tinggal kirim ke media. Oke, kemudian Anda menjadi jubir Paste sampai perdamaian, Setelah perdamaian, tsunami, damai. Nah, hal yang pertama Anda lakukan kalau tidak salah saya itu pelatihan komputer, ya? Nah, gratis lagi. Gratis. Nah, itu bagaimana itu pemikiran dasar kok timbul ide untuk memberi pelatihan gratis? Kalau yang memberi pelatihan itu banyak, tapi yang gratis nih. Karena ketika kita bergabung dengan GAM, kan nama itunya kan ingin membantu Aceh ini, misalnya ingin membuat Aceh yang lebih maju. Jadi mungkin komputer satu alat yang bisa membuat rakyat mungkin bertambah maju pengetahuannya. Sekarang kan semua pakai komputer sekarang. Di kantor mau di mana-mana semua pakai komputer. Jadi mungkin kalau ada orang Aceh, mungkin anak-anak Aceh yang punya skill komputer, jadi mudahlah untuk dia mendapat pekerjaan seperti itu. Jadi kalau kita buat bayar, mungkin ada orang lain yang buat. Yang belum ada kan yang gratis. Dan kita tunjukkan apa hasil dari kita GAM untuk rakyat. Dulu kita selalu menyebutkan perjuangan GAM ini untuk rakyat. Jadi mana buktinya? Jadi mungkin saya waktu baru-baru damai itu ingin menunjukkan karya kita untuk rakyat. Kemudian selanjutnya juga membuat mesin tajuk namanya kalau Citajuk. Dan ikut kontes kalau nggak salah saya. Iya, betul. Itu bisa diceritakan ide awalnya kok bisa terpikir untuk membuat mesin tajuk. Kan? Saat itu saya sudah sering buka-buka YouTube, mempelajari teknologi yang high-tech di luar negeri. Mereka sudah tanam jagung, tanam kedelai, tanam kacang tanah itu udah pakai traktor, udah pakai mesin, serba canggih.
Jadi sementara kita di sini orang tanam jagung kan masih pakai tongkat tuh, masih tanam tajuk bahasa Aceh. Ya. Jadi itu kan butuh energi yang besar, butuh waktu yang lama untuk untuk proses kerjanya. Sementara di luar negeri udah pakai traktor sekali jalan udah selesai. Semua serba mesin. Iya, jadi karena saya perhatikan waktu itu pada saat dulu saya sekolah di sana, itu kalau gandum dia pakai hanya mesin. satu orang yang bekerja itu yang membawa bisa mesin 1000 hektar. Cuma satu pekerja di tempat kita itu butuh banyak. Iya. Jadi ini untuk menghemat tenaga kan, waktu dan biaya. Jadi kita sederhanakan, kita ceritakan yang paling mudah. Kalau untuk high tech mungkin kan butuh modal besar. Jadi sesuaikan dengan keadaan di sini. Keadaan kita saya manfaatkan bahan-bahan bekas seperti jerigen, besi holo, ban sorongan, grek, ban sorongan, pakai rantai sepeda. Pokoknya bahan-bahan yang sederhana yang mudah didapatkan lah di sekitar. Kemudian ikut kontes. Itu kontes apa dulu? TTG, teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna nasional, Nasional. Ya. Juara tidak? Di nasional kita tidak dimasukkan ke yang ikut kontes yang untuk juara. Itu masalahnya. Jadi di sini di provinsi alat kita itu juara 2 dapat. Juara 1 yang di Takengon dia mesin untuk giling kopi. Jadi dia nomor 1, juara 1, kita juara nomor 2 untuk provinsi. Yang dibawa ikut kontes nasional, yang dimasukkan ke di sana kan ada untuk nasional dia ada 2 macam. Yang perlombakan satu di satu tempat lain, ini yang di stand ini itu hanya untuk display aja. Ada beberapa macam alat di situ yang ditampilkan. Jadi yang dimunculkan ke sana untuk kontes mesin pemecah biji pala. Mesin pemecah biji pala dari Aceh Selatan. Jadi yang kita punya ditaruh di stand yang untuk bukan kompetisi. Wapres datang ke situ, itu Budiono. Wapres datang untuk melihat ke situ. Terus panitia TTG di sana mempertanyakan. Ketika udah kita jelaskan fungsi alat ini, si tajuk ini untuk menanam bibit-bibit, kan? Dia mempertanyakan kenapa ini yang bukan ditaruh di sana. Maksudnya yang dikonteskan. Ini yang lebih menarik katanya ini. Kemudian karena saya tahu juga Anda melakukan pemberdayaan masyarakat di Alunaga untuk pemeliharaan tiram. Ada 2 yang menarik. Yang menarik pertama adalah bagaimana Anda terpikirkan untuk melakukan pemberdayaan petani tiram yang pertama. Yang kedua, salah satu yang saya ketahui bahwa Anda melakukannya pemeliharaan tiram melalui bahan. Mungkin bisa diceritakan ide dasarnya bagaimana itu? Waktu saya kuliah dulu 96 di sini, kan hari Minggu sering jogging-jogging ke Lunaga, kan? Ya sering melihat ibu-ibu situ, dia mencari tiram dengan berendam dalam air, luka tangan, luka kaki, kan? Jadi saya merasa sedih, kasihan melihat mereka. Itu timbul pikiran ingin membantu. Bagaimana cara kita bantu ibu-ibu ini? Tapi saya itu kan nggak ada ide, apa solusinya yang bisa membantu mereka. Mereka tetap mungkin profesi sebagai pencari tiram, tapi jangan kerjanya manual seperti itu, tradisional. Mungkin ada cara lain yang bisa memudahkan, meringankan pekerjaan mereka. Saya nggak dapat. Jadi itulah dapatnya setelah damai. Kebetulan satu hari saya ke Ulelu. Di sana ada ponton tempat parkir boat. Di dindingnya di pinggirnya itu ada diikat ban mobil, ban bekas. Jadi fungsinya itu supaya waktu ada ombak, boatnya dihantam ombak, waktu terbentur dengan ponton, dindingnya nggak rusak gitu. Jadi ada semacam pegas yang lentur kayak gitu. Jadi setengah dia posisinya ban itu dalam air, setengah ke atas. Jadi yang di atas normal seperti bar biasa nampak, yang di dalamnya itu saya melihat ada tiram menempel di ban itu banyak sekali. Sampai ada bibit ikan, bibit udang, bibit kepiting juga masuk ke dalam tiram itu. Jadi langsung teringat, inilah solusi yang paling pas untuk yang petani tiram itu. Kebetulan saat itu saya bekerja di LPSDM. LPSDM Aceh, Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia. Yang Pak Kismullah dulu. Pak Kismullah dulu yang pertama. Kemudian waktu saya itu Pak Said Muhammad. Ya, profesor. Jadi saya usulkan anggaran ke LPSDM.
Pertama ketika mungkin kita sampaikan untuk pelihara tiram, nggak ada satu pun yang menarik. Jadi kita coba meyakinkan, menjelaskan semua, singkat cerita istilahnya, lalu kita buat program. Lahirlah yang di Lunaga itu, yang di Tibang itu. Oke. Nah sekarang berarti berapa banyak masyarakat yang terlibat dengan pemeliharaan tiram yang di Alunaga itu? Maksudnya yang melalui kita? Ya. Melalui kita kan hanya yang pertama aja, Yang 10 orang. 10 orang. Berarti sekarang hanya untuk contohnya, untuk pilot project. Jadi kalau yang masyarakat sendiri, pribadi, udah banyak sekali. Banyak sekali sekarang. Udah ratusan. Ya. Oke. Dan Anda begitu yakin bahwa prospek pemeliharaan tiram di Aceh ini sangat cerah, sehingga Anda begitu intensif untuk terus berbicara tentang tiram. Ya, karena tiram ini kan komoditi dunia ini, internasional nih. Jadi bukan konsumsi lokal ini. Jadi tiram ini di luar negeri itu makanan mewah ini. Makanan orang-orang berkelas makannya, sama seperti lobster, kepiting. Jadi sementara kalau kita lihat mungkin dari lokal, harga tiram sangat murah dan kecil-kecil. Karena kan tiramnya tiram yang tumbuh alami, terus setiap hari dipanen. Jadi tiramnya nggak sebab besar. Sementara yang di luar negeri kita bisa lihat mungkin size-nya lebih besar. Jadi misalnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Oke, nah ketika muncul ide kemudian membuat program sampai sekarang kan, tentu saya yakin bahwa ini sesuatu yang tidak populer sebelumnya. Orang bagaimana membudidayakan tiram dalam bentuk yang lebih serius. Biasanya kan bukan membudidayakan tapi mencari. Ambil sudah ada. Ambil sudah ada. Nah, bisa nggak diceritakan apa saja ini tantangan untuk melaksanakan hal tersebut? Sebenarnya ini bukan tantangan ini. Asal ada kemauan, udah selesai. Berarti nggak ada tantangan. Itu kalau kita usaha secara pribadi istilahnya. Hanya perlu ban bekas, perlu kayu untuk gantung, udah taruh aja di air, selesai. Begitu simpel. So simple dia. Iya, jadi ban bekas itu kan dibuang di sampah-sampah itu. Tinggal ambil ban bekas. Berarti modalnya tadi ban bekas aja. Bahan bekas. Kayu tempat gantung ban bekas. Udah selesai. Oke. Begitu saja. Begitu aja. Kemudian berapa lama dia panennya? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan udah bisa panen. Udah layak konsumsi. Oke. Sangat simple. Nah, oke, itu dari segi pelaksanaan sebenarnya tidak ada persoalan. Iya. Dalam dengan pemasaran mungkin, apakah ada persoalan ini? Ya, pemasaran begini dia. Kalau kita berbicara lokal, mungkin apapun masalah. Kita punya cabai mungkin 10 goni, akan busuk juga. Nggak terjual semua. Jadi begitu juga dengan tiram. Mungkin kalau kita punya 1 ton tiram, 1 hari pasti juga nggak terjual. Kalau untuk bicara lokal di Aceh sini. Ini kan tiram ini kan konsumsi internasional nih. Ini makanan seluruh dunia nih, orang makan tiram. Saya juga lihat di film Mr. Bean juga Mr. Bean makan tiram. Itu kan satu bukti bahwa ini makanan orang luar ini juga tiram gitu. Bukan hanya kita yang konsumsi tiram. Malah kita hanya mengkonsumsi tiram yang udah masak. Orang itu konsumsi tiram masih fresh, masih mentah. Seperti itu. Oke, berarti di pemasaran tidak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Produksi masih permasalahan. Itu masalah besar. Oke, pasar untuk kita jual kita tidak ada masalah, tapi justru masalahnya di produksi. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Di mana persoalannya? Kenapa kita tidak melakukan? Mungkin orang tidak pernah mengetahui atau nggak ada informasi bagaimana tiram ini diperlakukan di luar negeri ini, atau minimal di Jakarta lah. Mungkin semua orang pernah sering ke Jakarta setiap minggu, tapi tidak pernah makan tiram di Jakarta. Seharusnya ketika ada di hotel atau di mana-mana, di mall, masuk ke restoran yang ada tiram, coba tes makan. Nanti waktu bayar, lihat sini berapa harganya. Di situ baru terpikir mungkin, wah tiram ternyata ini makanan mewah, ini mahal. Sementara kita sih 1 muk mungkin dijual 10.000. Oke. Nah, misalnya ini, hari ini saja punya tiram 5 ton. 5 ton. Anda bisa nggak menjamin bahwa tiram saya ini bisa terjual? Begini. Jadi untuk menjual produk apapun, ketika bicara global, itu minimal ada 3 syarat tuh. Yang pertama, kuantitas, jumlahnya. Oke, tadi 5 ton. Katakanlah 5 ton bisa kita pakai kapal, kita kirim.
Terus kualitas. Kualitasnya ada nggak? Maksudnya sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan pasar nggak? Mungkin ukurannya kecil, nggak bisa. Udah. Dari sisi kuantitas 5 ton oke. Tapi kuantitasnya, kualitas gimana? Udah, itu kan pertanyaan. Yang ketiga continue. Continue itu jangan hari ini ada, tahun depan baru ada lagi. Nah, sementara ketika cerita pasar itu harus ada kuantitas, kualitas, continue itu harus bersamaan. Nah, kalau itu udah memenuhi 3 syarat, saya pikir apapun produk semua akan terjual. Oke. Ya, berarti sekarang permasalahannya lah di produksi. Produksi. Ya. Apalagi saya yakin karena Aceh ini 18 kabupaten kotanya itu dikelilingi oleh laut. Ya. Dan luar biasa saya rasa kalau ini bisa dikembangkan. Mungkin ada harapan untuk ini dalam konteks Tirom ya. Ada harapan untuk pemerintah, pengusaha atau siapa sajalah. Saya justru sangat berharap mungkin pemerintah, pengusaha atau perbankan terlibat di sini. Ya. Nah, jadi ini satu prospek yang cukup besar di Aceh. Ya. 18 kabupaten kota dari 23 kabupaten kota. Artinya hanya ada 5 kabupaten kota yang enggak ada laut. 18 kabupatennya kota semua ada laut. Ini kan potensi untuk dikembangkan kan sangat besar nih. Ini akan menjadi sebuah peluang baru untuk ekonomi masyarakat yang sangat besar. Masalahnya adalah mungkin jutaan orang ini tidak disadari bahwa ini uang. Ya. Oke. Kemudian tadi dari Tiram, kan? Anda juga berkecimpung di politik. Ya. Ya. Saya tahu dulu pada saat wakil gubernurnya Pak Muzakir Manaf, Anda jadi ini kan dekat sekali. Ya. Kemudian juga pernah diangkat menjadi juru bicara Partai Aceh. Ya. Ya kan? Tapi ada yang menarik sebenarnya. Kok tiba-tiba sudah digantikan? Ya. Jadi begini ceritanya, juru bicara Partai Aceh. Ya. Saya saat itu hanya bekerja 3 bulan sebagai juru bicara. Ya. Jadi saya bukan meminta kepada Mualim untuk diangkat jadi juru bicara, tapi Mualim yang meminta saya untuk membantu beliau sebagai juru bicara Partai Aceh. Ya. Saya bersedia untuk membantu beliau, sehingga pokoknya saya bekerja terus sesuai kemampuan saya, juga pengalaman masa konflik dulu, saya juga juru bicara, mungkin ada sekitar 5 tahun, jadi mungkin juru bicara bagi saya itu nggak asing lagi, itu makanan biasa itu, jadi bukan suatu masalah bukan sesuatu yang baru gitu, jadi biasa-biasa aja, nggak ada beban, cuma saya bekerja selama lebih kurang 3 bulan, saat itu. Hanya 3 bulan? 3 bulan saya mau bekerja sebagai juru bicara. Saya digantikan setelah setahun kemudian. Oh, berarti Anda digantikan ketika memang tidak mau lagi bekerja gitu? Ya, udah setahun kemudian itu. Setahun kemudian, udah memang nggak bekerja lagi, total nggak berpikir lagi ke situ, nggak bekerja apapun. Kenapa itu? Karena ini mungkin masalah intern saja, tapi nggak apa-apa. Saat itu saya melihat mungkin banyak orang lain juga yang berhasrat ingin jadi juru bicara. Cuma kan juru bicara kan 1 orang. Ya. Nggak mungkin formasinya cuma satu cuma ada situ. Nah, kan? Jadi ketika Mualim tunjuk ke saya, mungkin banyak yang protes bahwa mungkin banyak orang lain merasa dirinya mampu untuk duduk di posisi juru bicara. Mereka berpikir mungkin saya meminta kepada Mualim agar saya jadi juru bicara, padahal saya diminta sama Mualim. Kalau saya nggak mau, sebelumnya saya udah 4 kali menolak jadi juru bicara. Sebelum diangkat? Iya. Itu waktu pertama dulu kan setelah Lingga Disyah. Lingga Disyah dulu. Setelah beliau nggak ada lagi, itu udah mulai minta Mualim ke saya untuk jadi juru bicara. Saya menolak, nggak mau. Biar kasih kesempatan kepada orang lain, kasih kesempatan kepada yang muda-muda mungkin yang biar ada pengalaman lah mereka. Jadi kalau saya terus juru bicara, nanti kapan ada kesempatan peluang kepada orang lain yang jadi juru bicara? Nanti orang berpikir ini apa nih? Jamaika aja yang bisa juru bicara. Apa orang nggak ada kayak gitu? Cuma dia aja yang bisa. Jadi kita kasih kesempatan. Terus diminta kedua kali, saya tolak juga. Diminta ketiga kali, saya tolak juga. Berarti yang kemarin itu yang keempat baru saya mau. Karena ya supaya Mualim tidak kecewa mungkin. Saya maulah jadi juru bicara. Kemudian kan kebanyakan dari mantan kombatan ini terjun ke politik. Kemudian kontraktor, ya kan? Tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Bagaimana dengan
Anda sendiri? Saya sekarang hanya usahanya jual-jual kerang, jual tiram aja. Ke politik tertarik? Ya mungkin tertarik, tapi kondisinya tidak sehat mungkin. Kondisi politiknya nggak sehat. Nggak sehat. Iya. Pengertian nggak sehat itu bagaimana? Mungkin susah kita bilang ya. Pokoknya tidak sehat. Bahasa seperti itu. Terlalu susah. Jadi kalau istilahnya kalau fair, kalau profesional, mungkin saya siap. Oke. Kalau permainannya profesional, kita selalu siap untuk terjun ke politik. Terjun ke politik. Tapi ini karena suasana keadaannya nggak sehat. Jadi mungkin saya biar aja seperti ini dulu. Ya, oke. Politik itu ada dua. Ya, secara garis besar ada dua ya. Walaupun tadi dikatakan belum begitu tertarik karena kondisinya yang tidak kondusif mungkin ya. Iya, iya. Yang pertama adalah terjun sebagai anggota dewan. Iya. Kita ikut Iya. pilkada gitu kan. Yang kedua, mungkin ini belum tertarik. Nah, kalau misalnya suatu ketika nih diajak, ada yang mengajak atau partai mendukung, jadi kepala daerah. Karena asalnya dari Aceh Utara, misalnya jadi Bupati Aceh Utara misalnya. Ya. Bagaimana itu? Itu kita lihat dari keadaan yang gimana. Gimana keadaan ke depan. Kalau kondisinya sehat, kita bersedia. Tapi kondisinya sama titiknya nggak sehat, mungkin kita duduk aja dulu. Ya. Kita sabar-sabar aja dulu. Ya. Berarti tetap dengan aktivitas sosial dan aktivitas juga yang menghasilkan. Itu karena, tergantung keadaan kan. Masalah politik tergantung keadaan, situasi. Oke. Satu lagi juga yang menarik adalah ini luar biasa menarik karena Anda begitu peduli dengan ganja. Iya. Ya kan? Malah pernah saya ikuti itu dari Aceh Institute yang direkturnya Pak Fajran Sen. Itu pernah membuat diskusi di Camp Biawak. Dan ada beberapa pemateri termasuk Tunggu Jamaika ini juga ada Profesor Musri Musman. Jadi membahas tentang ganja. Nah, sebelum kita ini pertanyaan yang pertama adalah saya berulang kali mengatakan, kenapa saya membuka channel ini? Karena saya ingin, sebenarnya saya berharap ada orang mewawancari saya. Tapi karena tidak ada, saya buat sendiri untuk mewawancari orang lain. Nah, ini Tunggu Jamaika begitu peduli dengan ganja. Apakah dulu pemakai ganja sehingga jadi mengelola ganja? Saya alhamdulillah merokok saja tidak, dengankan ganja. Jadi mungkin kenapa saya lebih tertarik kepada ganja, karena saya mengetahui ganja itu. Saya mempelajari ganja, mengetahui apa itu ganja, apa yang dimanfaatkan, saya tahu. Jadi saya punya informasi yang komprehensif terkait ganja. Jadi bukan hanya mengetahui ganja itu hanya sebagai rokok, dihisap, terus mabuk. Jadi bukan seperti itu informasinya saya dapat. Mungkin bisa dibuka ke penonton, ke sahabat-sahabat Sinori ini apa kira-kira rahasia tersembunyi dari ganja itu selain dari obat-obatan, kalau kita tahu digunakan untuk obat-obatan sekarang. Jadi ganja itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan manusia ini berbagai macam. Jadi misalnya pakaian kita, ini dari baju, topi, segala macam, sepatu, celana, ini semua bisa terbuat dari serat ganja. Kemudian yang berbahan plastik, botol minuman, atau untuk meja, kursi, casing, laptop, HP, itu dari plastik. Bodi mobil, bodi mobil kan dari kita anggap aluminium lah misalnya, atau besi lah. Itu kan bisa karatan, terus berat. Jadi kalau dari serat ganja, dia lebih ringan, tapi kuat. Kayak gitu. Jadi untuk lain-lain apalagi misalnya, untuk otomotif sudah, kan, pakaian sudah. Obatan tadi kan banyak kali fungsi untuk obatan. Berarti konteksnya sebenarnya legalisasi ganja itu bukan untuk dihisap. Bukan. Karena kan kemarin sempat heboh juga dari anggota DPRI kita Pak Rafli itu sempat mengatakan ingin mendorong legalisasi ganja dan kemudian dihujat habis-habisan. Berarti lebih kepada pemakaian tadi ya. Kalau pertanyaannya begini, kira-kira Indonesia, industri kita siap nggak untuk pengelolaan itu? Misalnya pemerintah ini melegalkan ganja, kita semua nanam ganja. Kemudian pemerintah misalnya mengelola untuk menjadikan baju atau apa. Kira-kira kita sudah mampu melakukan itu? Sekarang masalahnya bukan masalah nggak mampu atau mampu. Masalahnya ini kepentingan sekarang. Ganja ini menjadi ilegal atau haram
memang aturan, tapi aturannya untuk kepentingan. Kepentingan siapa? Ya, saya mencurigai kepentingan farmasi. Karena impor obat-obat kita ini, obat-obatan ini, Ya. itu setahun tuh sampai 90% lebih gitu. Impor obat, baru Oke. cerita obat. Ya, ya. Jadi kalau ganja ini dimanfaatkan untuk obat, Ya. dibuat industri farmasi, Ah. obat dari ganja, Ah. saya yakin industri luar negeri untuk obat-obatan itu harus tutup, Ah. belum tikar. Ya. Yang 90% tadi impor, kita nggak perlu impor lagi. Oke, tapi kan kita Jadi, ini kan sebentar ini. Tapi kita lihat kan justru yang melegalkan sekarang kan luar negeri. Iya, Misalnya saya ke Belanda, begitu saya ke Belanda saya lihat itu apa namanya? Kafe-kafe itu iya, jual ganja semua. jual ganja. Hmm. Kemudian kalau kita mau beli souvenir itu gelas atau apa Ganja. saja lah souvenir itu Ganja. apa Gambar ganja. gambar ganja. Artinya di Amerika juga Semua. beberapa Mac Tyson jadi Petani ganja. Artinya Iya. kan sebenarnya di luar negeri sudah Legal. Memang legal. Nah, jadi maksudnya kalau kita bicara bahwa kalau kita dilegalkan maka import Obat-obatan salah satu. menurun. Otomatis. Karena sebagian besar itu contoh obatnya. Ah, Jadi mungkin akan Anda bisa search. ah, Ini untuk orang sakit asma. ya, Itu nama obatnya Sativac. ya. Sativac itu ekstrak ganja. Oke. Kenapa kita beli punya orang? Padahal kita punya ganja sendiri. Ya, Dah. Terus untuk epilepsi. ya, Untuk epilepsi orang sakit apa ayan itu, ya, bahasa Aceh itu apa pungobui, ya. itu namanya Epidiolex. Nah, Pak Ermedi juga bekerja di rumah sakit jiwa. Ya. Mungkin tahu Epidiolex. Mungkin saya paham sekali nggak juga. Enggak, Epidiolex itu Ya, obat pungobui. Ya. Nah, terus Epilepsi. ada Dorabinol, Marinol, banyak sekali. ya, ya. Nah, Oke. jadi banyak sekali turunannya itu dari ganja dibuat untuk obat. Terus dari serat-seratnya itu bisa untuk bangunan, untuk rumah, dinding rumah, atap rumah. Ya. Bahkan kualitasnya sangat bagus. Seperti plafon ini, di atas plafon ada insulator namanya. Insulator itu dibuat dari serat ganja, itu nggak terbakar, nggak panas. Ya. Jadi kalau dinding rumah kita buat dari serat ganja, itu rumah kita itu kalau ada matahari panas itu nggak panas. Terus kedap suara lagi. Misalnya kita wawancara seperti ini, butuh ruangan yang kedap suara, Ah. itu kalau dindingnya terbuat dari ganja, itu aman, nggak lepas suaranya keluar. Nah, kayak gitu. Ya, oke. Kalau kita misalnya melegalkan ganja dengan tujuan adalah bahwa kita bisa menggunakan untuk hal yang lebih besar dari sekedar penyalahgunaan dihisap misalnya. Iya. Tapi kalau itu kita legalkan juga kan ada resiko bahwa penyalahgunaan semakin tinggi karena barang tersedia begitu murah mungkin nanti. Bagaimana ini? Jadi semuanya itu kan ada aturannya itu. Setiap ada penyalahgunaan, Ya. berarti kan berlawanan dengan hukum. Ya. Ya. Sekarang kalau cerita penyalahgunaan, mobil ini kan untuk apa dibuat mobil? Apa fungsinya? Ya. Memudahkan kita dalam bergerak misalnya. Ya. Nah, ada nggak data? Berapa orang terbunuh setiap hari gara-gara mobil? Mungkin nggak sengaja dibunuh, tapi terbunuh gara-gara mobil, ditabrak mungkin. Terus pisau. Ya. Pisau legal. Ya. Pisau kalau kita gunakan untuk cincang bawang di dapur, untuk bersihkan ikan, kan nggak ada masalah. Ya. Begitu pisau kita gunakan untuk tusuk orang, untuk bunuh orang, kan jadi masalah. Artinya, kita jangan mempersalahkan benda. Masalah itu sama kita. Jadi kita menggunakan benda ini untuk positif atau untuk negatif. Jadi bukan bendanya yang salah. Nah, jadi internet juga, kan? HP segala macam. Jadi orang fungsi HP bisa untuk telepon, WhatsApp, tapi bisa juga untuk main game, bisa juga untuk penipuan. Ya. Jadi ketika HP digunakan untuk penipuan, terus kita salahkan HP. Ya. Ketika pisau digunakan untuk membunuh orang, terus kita salahkan pisau. Oke. Kenapa ini kita salahkan ganja ketika ganja disalahgunakan? Ya. Kenapa ketika orang ada pembunuhan tidak menyalahkan pisau atau parang? Kenapa salahkan pelakunya? Nah, terus kalau ini ganja yang disalahgunakan, orang menyalahkan ganja bukan pelakunya. Ini tidak fair nih. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya benar-benar dilegalkan, seperti dikatakan di Amerika tadi atau beberapa negara lainnya, tunggu Jamaika tergerak jadi petani ganja. Bukan masalah tergerak. Saya justru
boleh dikatakan mungkin salah satu provokator ya, untuk supaya ganja ini tetap segera dilegalkan. Oke. Supaya dapat kita manfaatkan dan membuka lapangan kerja lebih besar. Jadi mengurangi tadi impor obat-obatan, jadi bahan baku semakin banyak. Untuk kertas misalnya, kertas. Jadi kertas kita sekarang potong pohon pinus. Pinus itu baru bisa kita panen 10 tahun. 1 hektar pinus itu, bukan 1 hektar pinus, 1 hektar ganja, kalau kita produksi kertas, itu setara dengan 4,1 hektar pinus. Masa panen ganja, 3-6 bulan. Katakanlah 6 bulan kita panen ganja. Dah, 1 hektar kita panen ganja, bisa menghasilkan setara dengan 4,1 hektar pinus untuk kertas. Udah. Jadi kalau kita tebang pinus kan jadi lingkungannya rusak. Kalau ganja kan bisa tanam di bawah pohon pinus. Pinusnya nggak perlu kita potong. Yang kita potong ganjanya aja. Terus biji ganja lagi. Itu mengandung protein yang sangat tinggi. Itu bagus tuh kecerdasan otak anak-anak itu. Terus pokoknya dari akarnya sampai bunga, daun, semua batang, semua bermanfaat. Ganja. Iya. Jadi ketika misalnya katakanlah disalahgunakan, berarti kan orang itu yang bersalah, bukan ganjanya. Nah, jadi kalau misalnya ada pemerintah khawatir alasan misalnya, walaupun kita tahu itu semua alasannya politik atau kepentingan. Sama juga seperti impor-impor sapi, impor garam, impor cangkul. Apa kita nggak bisa buat sendiri? Apa kita nggak ada laut di sini? Nah, kan? Kenapa harus impor? Kan ada kepentingan. Kepentingan mafia impor. Jadi bukan persoalan halal haram sebenarnya. Bukan. Tapi ada kepentingan yang lebih besar. Ya, itu dipolitisasi istilahnya untuk kepentingan ekonomi mafia. Oke, baik. Kemudian ini kan pendidikan Anda sarjana bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Sarjana bahasa Inggris, tapi kemudian menggeluti tentang membuat mesin tajuk, kemudian pemberdayaan masyarakat Tirom tadi, kemudian ingin dilegalkan ganja, sama sekali itu sebenarnya tidak connect dengan pendidikan Anda. Apa dasarnya ini? Jadi bahasa Inggris itu mungkin memudahkan bagi saya saat belajar mungkin di YouTube, di Google. Jadi bahasa itu artinya manfaat bagi saya ya, bisa ketika orang bicara bahasa Inggris mungkin saya bisa tahu apa maksudnya minimal. Jadi rupanya seperti ini. Jadi seandainya saya nggak bisa bahasa Inggris, otomatis ketika kita buka video-video luar negeri yang bahasa Inggris, kan sama aja saya nggak tahu. Jadi itu sangat terbantu untuk saya mempelajari sesuatu di YouTube atau di Google. Jadi bahasa Inggris digunakan untuk memperdalam pengetahuan lainnya. Tadi termasuk budidaya tiram, kemudian manfaat-manfaat dari ganja. Kemudian sebagai, kalau kita bilang muda, kita masih muda, tapi mungkin tidak muda-muda sekali. Kalau misalnya pesan ini untuk generasi muda apa kira-kira dari Tunku Jamaah? Tentu tidak berharap menjadi pemberontak kan? Apa kira-kira yang ingin sampaikan kepada generasi muda? Ya, jadi kepada generasi muda, saya harapkan gunakanlah waktu yang sebaik-baiknya, jangan buang-buang waktu. Jadi waktu itu singkat sebenarnya. Kalau kita mau memanfaatkan dengan maksimal. Tapi kadang kita sedih melihat anak-anak muda habiskan waktu di warung kopi hanya untuk main game atau cang panah atau pehtem yang mungkin kurang manfaat bagi masa depan dia. Ya, mungkin hanya untuk refreshing atau ya kesenangan, tapi gunakanlah teknologi sekarang, internet. Mungkin yang punya laptop, punya HP, buka YouTube, buka Google, cari informasi-informasi terkait mungkin pertanian, teknologi pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, apapun. Jadi atau lihat mungkin apa ada potensi di sekitar kita. Katakanlah di sekitar kita ini punya sawah. Coba cari bagaimana orang tanam padi di luar negeri. Dari mereka bajak sawah, terus mungkin menanam padi sampai mereka siram, sampai panen, terus proses mungkin jadi beras bagaimana.
kemudian juga tanam jagung. Banyak sekali di YouTube orang sudah buat video, kita hanya tinggal mengunduh saja, free, nggak perlu bayar. Nah, jadi mungkin demikian. Ya. Kemudian satu lagi tirom tadi ya, mungkin ada generasi muda sekarang yang berpikir untuk menjadi petani tirom nanti. Petani, kita yakin bahwa petani tirom yang kita harapkan bukan seperti tradisional sekarang. Ya. Mungkin mereka menjadi petani tirom yang modern, Ya. sehingga pekerjaannya tidak berat, penghasilannya juga besar. Ya. Nah, oke. Dan kalau mereka ingin mendapatkan pengetahuan mereka tentang tirom, berarti bisa datang jumpai. Bisa. Saya siap mempresentasi sesuai kemampuan yang saya miliki. Ya. Ya. Free. Mungkin bisa dibantu sama channel Armedi Sinori, Ya. memfasilitasi mungkin warung-warung kopi. Ya. Lihat di mana yang banyak mungkin anak-anak muda main game. Ya. Kita coba masuk ke situ. Kita ganggu mereka sebentar untuk melihat tirom atau apapun, ganja atau apapun lah. Ya. Semua SDA yang ada di sekitarnya yang bisa diolah menjadi sumber ekonomi. Ya. Nah, mungkin orang tidak terpikir bahwa ini akan menjadi sumber ekonomi. Nah, jadi kita ketahui di luar negeri itu semua jadi uang, sampah pun jadi uang. Ya. Nah, jadi apalagi yang bukan sampah. Nah, kita emas kadang nggak jadi uang di sini. Nah, masuk emas itu seperti tiram itu emas juga itu. Sekarang kan ada program di pemerintah, di pusat kan ada emas biru, ada emas hijau. Nah, kan emas itu tidak diartikan emas yang sebenarnya, tapi potensi yang menghasilkan uangnya yang besar. Nah, itu dianggap sama juga dengan emas. Baik, sahabat Sinori yang penuh semangat. Luar biasa bincang-bincang kita tadi dengan Tunku Jamaika ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Tunku Jamaika bahwa beliau bergabung dengan GAM itu dikarenakan beliau merasa bahwa GAM kekurangan personil yang menguasai komputer. Sumber daya GAM di bidang komputer pada saat itu tidak ada, maka beliau bergabung dengan GAM untuk mengajari. Luar biasa, sesuatu yang tidak lazim. Nah, mungkin bagi generasi muda, seperti dijelaskan oleh Tunku Jamaika tadi, bahwa sekarang begitu besar prospek dari tirom, pengembangan tirom. Nah, ini mungkin bisa menjadi pemikiran bagi generasi-generasi muda bahwa sudah saatnya kita berpikir mungkin untuk menjadi entrepreneur di bidang tirom atau petani tirom. Tentu yang lebih canggih dari sekarang. Mungkin sekarang itu tirom itu bukan dibudidayakan, tapi hanya sekedar dicari saja. Oke, baik. Semoga saja perbincangan kita hari ini memberi pengetahuan baru, pengalaman baru, dan juga memberi inspirasi kepada kita semua. Sekian hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.